Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 14 Zulhijjah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk SMP Intan Ilmu kelas 7B Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para santri sekalian, saya ingin mengecek tulisan sudah sampai mana para santri sekalian menulis. Coba Muhammad Asy-Syifa, tulisannya sudah sampai mana? Buka mikrofonnya. Tulisannya sudah sampai mana Muhammad Asy-Syifa? Unmute Muhammad Asy-Syifa aja. Muhammad Asy-Syifa. Muhammad Asy-Syifa. Tadi antum tulis. Tulisannya sudah sampai mana Muhammad Asy-Syifa? Silahkan. Apa yang sudah ditulis Muhammad Asy-Syifa? Sudah siap? Yang lain menyiapkan apa yang sudah ditulis. Coba sekarang Syafiq Abimanyu, apa yang sudah ditulis? Sampai poin-poin apa yang sudah kita tulis? Kemarin itu sampai pembagian berdasarkan istiqra, penelitian yang mendalam terhadap ayat Al-Quran. Baik. Coba bacakan pembagian tauhid. Apa itu? Pembagian tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma was sifat, tauhid uluhiyah. Perhatikan sekarang sini, para santri sekalian, perhatikan papan tulisnya. Kita di dalam pelajaran akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan. Hari ini hari Ats-Tsulatsa, tanggal 14 Zulhijjah. Agustus berapa sekarang? Agustus 4 2020 Hijriah. Baik. Perhatikan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kelas 7B ya. Pembagian tauhid dan maknanya. Pembagian tauhid dan maknanya. Pertama yang ingin kita pelajari yaitu pembagian tauhid ini
hanya untuk memudahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala. Pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, tauhid uluhiyah. Ini hanya untuk memudahkan mentauhidkan Allah. Ya, hanya untuk apa? Memudahkan mentauhidkan Allah. Jadi kita benar-benar paham tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu di satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Itulah tauhid rububiyah. Dan Allah itu satu-satunya yang memiliki nama-nama, sifat-sifat, nama-nama yang husna, sifat-sifat yang maha tinggi. Maka hanya Allah yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita niatkan apabila kita sedang beribadah. Itulah disebut dengan tauhid uluhiyah. Jadi pembagian tauhid tujuannya hanya untuk memudahkan memahami, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu makna tauhid rububiyah. Perhatikan baik-baik makna tauhid rububiyah. Berarti ada 2 kata di situ. Ada 2 kata. Kata yang pertama tauhid. Kata yang kedua ar-rububiyah. Ya, ada 2 kata, tauhid dengan rububiyah. Tauhid artinya adalah menjadikan satu-satunya, tiada sekutu, menjadikan satu-satunya, tidak ada sekutu. Rububiyah artinya adalah memelihara kekuasaan dan penciptaan. Nah, ini 3 perkara ini masuk ke dalam tauhid rububiyah. Jadi siapa yang menghidupkan, siapa yang menurunkan hujan, perkara menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, mengeringkan dari hujan, menyembuhkan penyakit, kemudian memberikan penyakit, memberikan kekayaan, memiskinkan, mendatangkan musibah, mengangkat musibah, mengangkat virus corona, menyembuhkan dari COVID-19. Ini semuanya berkaitan dengan rububiyah. Pemeliharaan, kekuasaan, penciptaan. Atau lebih tepatnya adalah pengaturan. Ya, lebih tepatnya pengaturan. Pengaturan, kekuasaan, penciptaan. Nah, ini semua adalah milik siapa? Allah. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Tauhidur rububiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Ya. Ada santri yang sakit, maka kemudian kita meyakini di dalam hati kita, tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid
rububiyah. Ya, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang mengatur, berkuasa, mencipta. Tidak ada yang bisa mengatur dari manusia siapapun dia. Mau dia manusia yang paling tinggi kedudukannya, ataupun malaikat yang paling tinggi kedudukannya, jin yang paling kuat kekuatannya, tidak ada yang bisa mengatur, berkuasa, mencipta selain Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid, apa namanya para ikhwah, para santri sekalian? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, ini makna dari tauhid rububiyah. Ya, jadi saya tuliskan makna dari tauhid rububiyah. Perhatikan, keyakinan bahwa tidak ada yang memiliki rububiyah, yaitu pengaturan, penciptaan, dan kekuasaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan makna tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa tidak ada yang mempunyai rububiyah. Rububiyah yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Paham sekalian? Kalau paham angguk-angguk, ya, paham sekalian? Paham ya? Kalau paham angguk-angguk. Coba saya lihat angguk. Abel, paham nggak Abel? Abel, paham? Habibi Zaki, paham? Dio, paham? Alexis, paham? Baik. Sekarang saya hapus ini makna dari tauhid al-asma was sifat. Makna dari tauhid al-asma was sifat. Lihat tulisannya jangan sampai salah ya. Makna tauhid al-asma was sifat. Ini sama. Tauhid al-asma was sifat berarti dari dua kata. Yang pertama tauhid, yang kedua al-asma, yang ketiga as-sifat. Ya. Tauhid sudah kita sebutkan tadi, menjadikan satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Kemudian al-asma artinya nama-nama. As-sifat artinya sifat-sifat. Ya. Nah, para santri sekalian, para santri harus paham betul bahwa Allah memiliki nama-nama. Allah memiliki
nama-nama yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Namanya apa? Namanya Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna. Artinya apa? Nama-nama yang sempurna kebaikannya. Ini nama arti Al-Asmaul Husna, yang sempurna kebaikannya. Kemudian Allah memiliki sifat-sifat. Sifatnya, namanya atau gelarnya adalah As-Sifatul Ulya. As-Sifatul Ulya. Ya, As-Sifat Al-Ulya. Artinya sifat yang maha sempurna ketinggiannya. Sifat-sifat yang maha sempurna ketinggiannya. Itu dari arti dari As-Sifatul Ulya. Allah memiliki nama-nama, apa namanya? Al-Asmaul Husna. Arti Al-Asmaul Husna, nama-nama yang sempurna kebaikannya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah di situ. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nama Allah di situ. Apa? Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Ar-Rabb, nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Malik, ada nama Allah di situ. Maliki Yaumiddin. Nama-nama yang sempurna kebaikannya. Contoh nama Allah juga, Innallaha Sami'un Basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat. Ya. Nah, ada As-Sifat Al-Ulya. Artinya sifat-sifat yang maha sempurna ketinggiannya. As-Sifat Al-Ulya, sifat-sifat yang maha sempurna ketinggiannya. Allah mempunyai sifat pada zatnya. Allah mempunyai wajah sebagaimana disebutkan oleh Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap wajah Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah memiliki tangan. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menyebabkan engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tangan Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan. Beda dengan tangan manusia. Tangan manusia terbatas, tangan manusia lemah, tangan manusia makhluk. Tangan Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya sifat atau sifat perbuatan Allah, seperti Allah turun ke langit dunia, Allah beristiwa di atas arsy, Allah senang, Allah tertawa, Allah takjub, Allah murka, Allah membalas tipuan. Ini sifat-sifat Allah yang sempurna dari segala macam kekurangan. Ya, maka sekarang tulis apa makna tauhid al-asma was sifat. Maknanya adalah keyakinan
bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama yang husna dan sifat yang ulia. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Tidak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana. Tidak boleh ditakyif, tamsil, dimisalkan dengan makhluk. Tidak boleh ditahrif, dirubah makna atau lafalnya. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Yang ulia artinya apa? Yang tinggi. Yang ulia artinya yang tinggi. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak boleh ditakyif. Ditanyakan bagaimana Allah turun. Nggak boleh nanya gitu. Bagaimana Allah beristiwa. Nggak boleh. Bagaimana wajah Allah. Tidak boleh nanya. Bagaimana tangan Allah. Bagaimana Allah murka. Tidak boleh ditanya. Dan tidak boleh ditamsil, dimisalkan dengan makhluk. Oh, kalau Allah mempunyai tangan, maka seperti tangan makhluk, nggak boleh. Kalau Allah turun, maka seperti orang turun dari tangga, nggak boleh itu. Tidak boleh seperti itu. Dan ditahrif, dirubah makna atau lafalnya. Dirubah makna atau lafalnya. Saya hapus ini ya. Dan tidak boleh ta'til. Artinya ditiadakan. Inilah yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Al-asma was sifat. Keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama yang husna. Yang husna tadi yang sempurna kebaikannya. Dan sifat-sifat yang ulia, yang maha tinggi. Yang sempurna ketinggiannya. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana, enggak boleh. Ditamsil, dimisalkan dengan makhluk. Ditahrif, dirubah makna atau lafalnya. Dita'til, ditiadakan nama atau sifat-sifatnya. Itulah yang disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Fahimtum? Faham semuanya?
Kalau paham angkat tangan. Angkat tangan. Iya, paham. Angkat tangan coba. Kalau paham angkat tangan. Paham? Fahimtum? Jawabnya fahimna. Coba. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Sekarang poin yang keempat. Saya hapus ini ya. Dari sini saya hapus. Sekarang poin yang keempat, yaitu makna tauhid uluhiyah. Makna tauhid uluhiyah. Ya, sama para santri sekalian, ahibati hafizakumullah yang saya cintai karena Allah. Tauhid uluhiyah berarti dari dua kata, tauhid plus al-uluhiyah. Ya, dari dua kata, tauhid plus al-uluhiyah. Taib. Tauhid artinya menjadikan satu-satunya. Menjadikan satu-satunya. Sedangkan al-uluhiyah artinya adalah seluruh jenis ibadah. Seluruh jenis ibadah. Nah, ini arti al-uluhiyah. Seluruh jenis ibadah. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, baik lahiriah ataupun batiniah. Contoh misalkan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, maka itu ibadah. Itu disebut dengan al-uluhiyah. Itu ibadah. Nah, maknanya berarti adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi. Sholat kita hanya untuk Allah. Tidak boleh ada niatan lain. Karena ada ustadz misalkan. Karena ada orang tua misalkan. Puasa kita hanya untuk Allah. Tidak boleh karena malu terhadap teman. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makna tauhid uluhiyah adalah, catat. Makna tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang dituju atau dimaksudkan dalam seluruh ibadah. Allah satu-satunya yang dimaksudkan dalam seluruh ibadah. Ya, ini. Jadi kalau santri sekalian mau baca Quran, baca Qurannya kenapa? Untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk selain Allah?
Nah, ini ya. Apabila untuk Allah berarti dia bertauhid uluhiyah. Karena seluruh ibadah dia tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Paham ini para santri sekalian? Poin yang keempat, yang paham angkat tangan. Pahim tum? Yang paham angkat tangan. Pahim tum? Begini, paham? Kepada Muhammad ibnu Ramadhani yang merasa tidak bisa nulis karena cloud X-nya keluar masuk terus, maka nanti nonton di channel YouTube Intan Ilmu ya. Rekamannya bisa ditonton di channel YouTube Intan Ilmu. Tetapi tetap harus masuk kelas karena kita masih di dalam keadaan pandemi COVID-19, maka kita tetap belajar secara online. Ya. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami ini, sekarang poin yang kelima. Perhatikan poin yang kelima. Tauhid uluhiyah adalah pembeda antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Dengan kaum musyrik. Nah, tauhid uluhiyah adalah pembeda antara umat Islam dengan kaum musyrik. Ya. Jadi begini, siapa yang kenal Abu Lahab? Siapa yang kenal Abu Lahab? Coba angkat tangannya. Siapa yang kenal Abu Lahab? Ada yang tahu? Nah, Rifki. Coba jawab, siapa Abu Lahab? Rifki Andika Hafid. Abu Lahab siapa dia? Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad SAW. Apa agamanya? Kafir. Agamanya kafir. Musyrik. Ya. Nah, apa bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab? Kalau Nabi Muhammad SAW beribadah hanya kepada Allah semata, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Sedangkan Abu Lahab beribadah kepada Allah dan kepada berhala-berhala. Maka mereka menjadi orang musyrik. Beribadah kepada Allah dan kepada berhala-berhala. Maka mereka menjadi orang musyrik. Tapi, nah lihat nih, tapi Abu Lahab juga mempercayai bahwa selain Allah, bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Ya, mereka mempercayai itu.
Allah itu mencipta, mengatur, berkuasa. Mereka mempercayai itu. Cuma bedanya kalau kita menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, puasa hanya karena memenuhi perintah Allah. Tapi kalau Abu Lahab, mereka meskipun mereka mempercayai Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Kuasa, tetapi mereka berdoa kepada Allah dan kepada berhala Lata, Uzza, Manat. Mereka berdoa kepada Allah dan kepada berhala. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi tauhid uluhiyah adalah pembeda antara umat Islam dengan kaum musyrik. Paham dong? Pembeda antara umat Islam dengan kaum musyrik. Ya, paham enggak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sekarang terakhir yaitu poin yang ke-6. Makna kalimat tauhid. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik di sini. La ilaha kita artikan tidak ada ilah dalam tanda kurung sembahan siapapun ya, tidak ada ilah atau sembahan siapapun atau apapun ya. Ini arti ilah, tidak ada ilah sembahan siapapun atau apapun yang berhak disembah. Lihat kata-kata ini, yang berhak disembah. Kemudian illallah artinya kecuali Allah satu-satunya. Kecuali Allah satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah. Inilah arti la ilaha illallah yang sempurna. Tidak ada ilah atau sembahan siapapun atau apapun yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Ya. Ini adalah rukun yang pertama dari tauhid. Yang disebut dengan an-nafyu, yang artinya peniadaan. Nah, ya, rukun pertama dari tauhid yang disebut dengan an-nafyu, la ilaha, peniadaan. Naam. Peniadaan. Sedangkan ini
rukun kedua dari tauhid. Rukun kedua dari tauhid yang disebut dengan al-isbat. Al-isbat yang artinya penetapan. Kita tetapkan kecuali Allah yang paling berhak disembah. Ya. Nih. Itu makna kalimat tauhid. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah, siapapun apapun. Illallah, kecuali Allah satu-satunya. La ilaha adalah rukun pertama dari tauhid, yaitu an-nafyu, meniadakan sembahan selain Allah. Meniadakan, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, baik itu manusia, jin, malaikat, benda mati, batu, pohon, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun pertama yang disebut dengan apa? An-nafyu. Coba ucapkan sama-sama. An-nafyu. 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 Baik, artinya apa? Peniadaan. Kemudian yang kedua, al-isbat. Coba ucapkan. Al-isbat. Al-isbat. Al-isbat pakai sa. Al-isbat. 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 Artinya apa? Al-isbat. Penetapan. Menetapkan hanya Allah yang paling berhak disembah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh dirubah makna dan rukun kalimat tauhid. Makna dan rukun kalimat tauhid. Ya, makna dan rukun kalimat tauhid. Naam. Masih ada sisa 5 menit lagi. Ini sudah selesai pelajaran kita muqaddimah tentang kitab tauhid dan juga kalimat tauhid. Kitab tauhid dan juga kalimat tauhid. Itu yang bisa kita sampaikan para santri sekalian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Jika tidak ada yang bertanya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.